dan sebagai orang percaya juga perlu terlibat dalam sebuah pelayanan. Pelayanan tentu kita tahu bersama tidak terbatas oleh status. Pelayanan itu tidak terbatas oleh tempat, bahkan pelayanan itu juga tidak bisa dibatasi dengan situasi atau waktu. Pelayanan itu luas, dan kita semua anak-anak Tuhan, kita semua yang telah mengalami Tuhan, kita semua yang telah menjadi percaya dan mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus, diminta untuk melayaninya dalam tanggung jawab masing-masing, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, dan setiap tanggung jawab yang kita lakukan. Ingat, kita lakukan itu bukan untuk diri kita saja sendiri. Kita lakukan itu karena ada tanggung jawab. Karena Tuhan sudah berbuat yang baik. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Pelayanan ini penting untuk kita kerjakan. Sebagai gembala, saya tidak hanya dibatasi dalam pelayanan di gereja, tidak hanya dibatasi dalam pelayanan untuk komisi-komisi, bahkan untuk khotbah-khotbah saja, ya. Di luar jemaat pun ada orang yang panggil, ada orang yang minta dilayani secara pribadi. Ini pelayanan. Dan hari ini saya melihat pelayanan terlalu luas. Dan kalau kita punya pemikiran yang sempit mengenai arti pelayanan, maka saya mau katakan bagi kita hari ini bahwa pelayanan itu tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan situasi. Hari-hari ini, akhir-akhir ini, gembala sering melakukan pekerjaan tukang. Ini juga pelayanan. Amin. Pelayanan karena saya tahu, karena saya alami bahwa ini untuk memuliakan Tuhan. Ini untuk menolong orang lain. Terlebih khusus untuk menolong jemaat Kairos. Ya. Jadi yang butuh ya marilah datang. Yang bisa gembala kerjakan, gembala kerjakan. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih, kita melayani Tuhan yang tidak kita lihat. Tetapi saya mau katakan pelayanan kita dilihat oleh manusia. Pelayanan kita diperhatikan oleh orang-orang yang tidak percaya dan belum mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, mari lihat apa yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20 hingga ayat 26 akan kita sebagai pelayan Tuhan, agar kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang terjun di dalam setiap tanggung jawab pelayanan, memiliki sikap yang benar. Sikap yang benar sebagai pelayan Tuhan kita akan lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20 hingga ayat 26. Mari kita baca bersama 2 Timotius pasal 2 ayat 20 hingga ayat yang ke-26. Hari ini mohon maaf, gembala tidak sempat untuk buat PowerPoint. Namun mari kita perhatikan firman Tuhan. Operator LCD bisa tampilkan ayat di depan di dalam 2 Timotius pasal 2. Kita akan baca bersama-sama. Ada 7 ayat di dalam pembacaan kita hari ini yang penting untuk kita perhatikan agar kita memahami tanggung jawab dan kita memiliki sikap yang benar sebagai pelayan Tuhan. Sudah temukan? Amin. Yang di luar sudah temukan? Kita akan baca bersama 2, 3. Dalam rumah yang besar
Bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini sangat jelas untuk kita bahwa kita adalah hamba Tuhan. Amin. Katakan, saya hamba Tuhan. Saya belum dengar. Saya hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan. Amin. Kita ini hamba Tuhan karena kita telah ditebus, karena kita telah diangkat, dan Anda dan saya telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Jadi tidak ada alasan dan tidak boleh ada penyangkalan bahwa saya bukan hamba Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, ingat, statusmu dan statusku sebagai orang percaya, kita adalah hamba. Amin. Kita ini hamba Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus, dibeli, dan dikuduskan serta diangkat, dan kita dulunya di luar telah diajak masuk ke dalam rumah Tuhan. Tuhan bilang begini, kita ini adalah perabot. Ya. Paulus gambarkan, firman Tuhan gambarkan bahwa dalam rumah Tuhan kita ini perabot. Tapi lihat, ada perabot yang dari emas dan perak, tapi juga ada yang dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Kita mau menjadi perabot apa, hai umat Tuhan? Saya percaya kita mau dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Amin. Kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang mulia, dan biarlah melalui hidup kita orang lain melihat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, hal pertama yang harus kita perhatikan, firman Tuhan katakan di dalam ayat 21. Jika seseorang menyucikan hal-hal, menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Sikap yang pertama, hal yang mendasar di dalam rumah Tuhan, di dalam kekudusannya Tuhan, di dalam kerajaannya Tuhan. Tuhan itu kudus. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang mulia. Dan Dia Allah juga mau memakai kita anak-anak Tuhan yang mau hidup di dalam kekudusan.
yang mau menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Menyucikan diri dari hal-hal yang hina dalam terjemahan lain. Menyucikan diri dari hal-hal yang tidak berkenan. Kita semua sudah dewasa di dalam Tuhan. Dan kita tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang tidak. Kita bukan lagi anak sekolah minggu, kelas kecil. Jadi gurunya ajar, Filea, pukul teman itu tidak boleh. Ya, marah-marah tidak boleh. Kan bukan begitu. Kita anak Tuhan tentu sudah tahu bagaimana dan sikap yang benar dan bagaimana cara kita dapat hidup di dalam rumah Tuhan dan kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Ini sikap yang pertama. Nobody is perfect. Tidak ada orang yang sempurna di dalam rumah Tuhan. Kita semua dulu jauh. Kita dulu hilang. Kita dulu terhilang. Kita dulu penuh dengan kejahatan. Tapi hanya oleh anugerah karena kasih Allah dan cintanya yang besar atas saudara dan saya, kita dipanggil, kita dilayakkan, dan saudara dan saya diberikan kesempatan untuk ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu perhatikan hal ini. Untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, dan engkau mau dipakai untuk sebuah maksud yang mulia, jauhkanlah dirimu, sucikanlah dirimu dari hal-hal yang tidak berkenan atau yang jahat. Yang kedua, firman Tuhan katakan selanjutnya di dalam ayat 22, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup dikatakan bahwa jauhkanlah dirimu dari segala sesuatu yang menyebabkan engkau berpikiran jahat yang sering timbul pada orang muda, dan tetaplah dekat pada segala sesuatu yang membuat engkau ingin berbuat benar. Milikilah iman dan kasih, dan nikmatilah persahabatan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan serta berhati murni. Lingkungan kita, keadaan kita juga menentukan siapa kita. Etika di dalam pelayanan itu penting untuk kita tahu. Waktu semester 3 dalam mata kuliah etika Kristen, dosen saya Miss Laura Break, orang dari CMA, utusan CMA Amerika Serikat. Tugas pertama waktu masuk di kampus, dia katakan Anda adalah hamba Tuhan. Anda akan dipakai Tuhan. Dan Anda harus punya etika di dalam pelayanan. Dan hari ini kita belajar mata kuliah etika Kristen. Ayat pertama, dan selalu akan keluar di kuis tiap minggu, adalah 2 Timotius pasal 2 ayat 22 hingga ayat 26. Selalu menjadi kuis dan kita harus isi. Minggu pertama hafalannya itu gampang, ada kata-kata kunci yang dihilangkan, kayak nafsu orang muda, kasih, keadilan itu dihilangkan, jadi masih agak gampang. Minggu berikut 3-4 kata hilang, sampai nanti mau pertemuan terakhir semua hilang dan kita harus isi sendiri. Harus hafal di luar kepala, bukan lagi di dalam kepala ya, di luar juga kita harus hafal ya. Ini etika.
di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingat, ini sebagai pelayan Tuhan, mari kita miliki sikap yang mau ada dalam keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Karena kita melayani Tuhan bukan untuk mencari keuntungan. Amin. Saudara melayani Tuhan di tempat ini hanya gembala dengan hamba Tuhan saudara Henok yang digaji. Yang lain kita melayani dengan itu. Yang lain kita juga memberi untuk pekerjaan Tuhan. Justru kita memberikan waktu, pikiran, dan apa yang terbaik untuk memajukan pelayanan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita pikir hal-hal ini. Mari kita pikirkan dan kejar. Kejar artinya mari kita usahakan untuk kita ada dalam keadilan, kesetiaan, dan kasih, serta damai. Dan ayat 23 katakan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Dalam Indonesia terjemahan lama dikatakan, hindarilah perdebatan yang bodoh dan tidak mendidik, karena mengetahui bahwa hal itu akan menimbulkan pertengkaran. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sedangkan kita yang adalah hamba Tuhan, kita yang adalah umat pilihan, kita yang adalah utusan-utusan Tuhan untuk memajukan pelayanan Tuhan, dimanapun kita ada, dalam situasi apapun status kita sebagai hamba Tuhan, dikatakan bahwa kita tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka mengenal kebenaran. Kata kunci di sini adalah kita menjadi teladan dalam sesuatu yang baik. Amin. Yang baik apa? Kita tahu bersama. Kita tafsirkan bersama. Yang baik apa? Kita pikirkan bersama. Kita manusia punya keterbatasan, tapi kita juga manusia diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri, untuk terus hidup dan menjadi teladan, untuk terus dapat menjadi berkat dan orang lain melihat Kristus melalui apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah sikap yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang ketebusannya. Ingat sekali lagi, pelayanan itu luas. Pelayanan tidak dibatasi dengan status. Pelayanan tidak pernah dibatasi dengan tempat. Dan pelayanan tidak pernah dibatasi dengan situasi. Kalau pelayanan dibatasi hanya karena Anda yang akan dilantik sebagai pengurus komisi, berarti yang bukan pengurus komisi tidak usah melayani. Berarti yang tidak dilantik dan diteguhkan tidak usah melayani. Ini salah. Kita semua berhak mengambil bagian. Kita semua punya hak sebagai perabot-perabotnya Tuhan. Amin. Kita semua punya hak untuk menjadi perabot yang mulia dan dipakai untuk maksud yang mulia. Tuhan berkenan atas hidup kita. Tuhan dimuliakan melalui setiap hal yang kita lakukan. Dimulai dari diri kita, dimulai dari rumah tangga kita, dan itu akan berdampak terus. Banyak orang akan melihat Kristus melalui apa yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita satu dalam doa.